Guys, jumpa lagi teman-teman analis.co.id dan semua subscriber analis saham syariah. Jadi, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita fokus bahas soal hukum Islam. Jadi, channel ini selain bahas soal saham syariah, kita juga akan sering membahas soal hukum Islam. Jadi, pada saat ini kita sudah ada di hadapan kita tema hukum dropship dalam Islam. Jadi bagaimana hukumnya akan kita bahas lebih lanjut di video ini. Oke teman-teman, sebelum itu silahkan subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya, dan jangan lupa berkunjung ke blog analis.co.id. Dan yang mau kursus saham silahkan klik belajarsaham.analis.co.id. Oke, nah sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi yang fokus kita jawab yaitu hukum dropship dalam Islam atau menurut Islam. Baik itu hukum dropship Ustadz Erwandi, hukum dropship Adi Hidayat, Khalid Basalama, Umi Nurbait, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, Ustadz Zulkarnain, dan sebagainya. Jadi intinya kita akan bahas di sini jual beli online dalam Islam. Hukumnya seperti apa, atau hukum online shop dalam Islam, khususnya pada bisnis online shop dropship. Ya, oke, seperti apa penjelasannya? Jadi termasuk reseller itu seperti apa, kemudian afiliasi itu seperti apa. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dari pengertian dropship. Jadi dropship sebenarnya itu sebuah teknik pemasaran di mana penjual tidak memiliki atau menyimpan stok barang. Jadi dia tidak punya stoknya, tidak punya barangnya, baik yang dimiliki atau tidak. Dan jika penjual mendapatkan order, penjual tersebut langsung meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke distributor atau supplier atau produsen. Jadi di samping dia tidak punya modal, fungsi dari bisnis dropship seperti Shopee, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan sebagainya, itu semua tidak punya modal. Nah, itu yang akan kita bahas. Hukumnya seperti apa? Nah, hukum dropship. Jadi teman-teman, perlu diketahui bahwa kalau dalam Islam, bolehkah jual beli sistem dropship? Jawabannya, kita menggunakan dalil surah Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya apa? Bahwa segala bentuk jual beli selama yang diperjualbelikan dan cara jual belinya itu dibenarkan, maka itu boleh. Jadi dropship secara hukum dasarnya itu boleh. Karena kita merujuk pada kaidah usul al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu pada dasarnya mubah atau boleh. Sampai ada ketentuan khusus yang membahas permasalahan tersebut. Nah, bagaimana dengan hadis ini, teman-teman? Wahai Rasulullah, seorang datang kepadaku, lalu ia memintaku untuk menjual barang yang belum aku miliki. Yaitu, saya membelinya di pasar, lalu aku menjual barang tersebut kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan engkau menjual barang yang bukan milikmu. Nah, ini yang akan kita bahas. Batasannya seperti apa sih barang yang bukan milik kita? Nah, yang pertama alasannya, penjelasan soal barang yang bukan milikmu itu kita ambil dari Syarhus Sunnah, bahwa yang dimaksud itu adalah jual beli sesuatu yang sudah tertentu yang bukan miliknya ketika akad itu berlangsung. Jadi ini spesifik. Jadi teman-teman misalnya mau jual handphone, itu spesifik tertentu handphonenya siapa. Misalnya handphonenya si A yang masih sedang digunakan sekarang. Nah, itu haram dalam Islam. Berbeda kalau teman-teman jual produk yang memang spesifikasinya sudah diketahui secara umum dan tidak mengkhususkan akan menjual barang siapa. Nah, itu boleh. Nah, kita lanjut dulu. Harta yang mampu diserah terimakan ketika akad.
Jadi kalau ada barang, misalnya teman-teman lagi main HP, sedang minjam HP orang lain, kemudian ada yang menawar, kemudian kita menjualnya, itu tidak boleh karena kita belum punya izin kepada pemilik barang, dan tentunya pada saat terjadi transaksi kita tidak bisa langsung melakukan serah terima karena belum punya izin. Nah, itulah yang dimaksud menjual barang yang bukan milikmu. Kemudian barang orang lain tanpa seizinnya karena pada saat ini atau itu tidak diketahui yang memiliki barang mengizinkan atau tidak. Nah, dalam kitab Aunul Ma'bud ini difokuskan pada barang itu sudah dapat izin atau tidak. Nah, pemahaman dapat izin atau tidak itu bisa kita katakan bahwa orang tersebut bukan orang yang menjadi pengganti peran pemilik. Atau dengan kata lain, teman-teman, kalau melakukan bisnis online shop menurut Islam itu boleh sepanjang kita sudah dapat peran pengganti dari pemilik. Nah, maksud dari ini itu bisa jadi agent, bisa jadi makelar, dan sebagainya. Sehingga cara-cara seperti itu masih dibenarkan. Jadi misalnya teman-teman mau jual beli dropship, kalau kita misalnya sudah mendaftar di situs tersebut, misalnya ada pendaftaran sekali seumur hidup misalnya, biasanya kan seperti itu, bayar 100.000 misalnya. Nah, itu kita sudah bisa melakukan jual beli dan itu halal karena kita sudah dapat izin dari si pemilik barang. Berbeda teman-teman, misalnya lihat barang di toko, misalnya ada orang yang menjual secara pribadi di Shopee misalnya, jual barang, kemudian kita tinggal ngambil gambarnya, kemudian langsung ditawarkan. Nah, itu tidak boleh. Kecuali teman-teman jual beli misalnya dari Cina. Nah, itu ada banyak kasus seperti itu. Dia jual beli dari Cina. Kalau barangnya hanya ditentukan spesifikasinya, tidak mau menjual barangnya siapa, itu boleh. Dan sepanjang spesifikasinya itu diketahui secara umum, teman-teman. Misalnya jual motor Supra X125 keluaran 2009, itu spesifikasinya jelas, tapi tidak menentukan mau menjual barang siapa, itu boleh. Karena spesifikasinya sudah diketahui secara umum. Jadi boleh kita melakukan jual beli seperti itu dengan sistem dropship, dengan catatan bukan produk tertentu dari orang tertentu. Itu yang perlu kita tangkap, teman-teman. Nah, dropship sebenarnya kalau sistem seperti tadi itu, misalnya teman-teman menawarkan gambarnya saja melalui Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan sebagainya, tapi barangnya ada di Cina. Nah, itu boleh sepanjang hanya memperlihatkan spesifikasinya saja. Dan spesifikasinya itu sama-sama sudah diketahui masing-masing oleh penjual dan pembeli. Jadi, yang pertama, kalau kita melakukan dropship seperti itu, jadi kalau teman-teman bertanya, hukum dropship menurut Islam atau Adi Hidayat, Khalid Basalama, Buya Yahya, UAS atau Ustadz Abdul Somad dan sebagainya, itu kita kategorikan sebagai buy salam atau jual beli salam dalam istilahnya dalam Islam, karena barangnya tidak bisa diserahkan pada waktu itu, tapi yang jelas itu jenisnya harus jelas, yang pertama. Kedua, jelas jumlahnya. Jadi teman-teman ketika menawarkan di toko online harus jelas jumlahnya, dibayar tunai. Nah, ini yang penting. Jadi pada saat dia melakukan pemesanan, beli, order melalui toko online Anda, itu harus dalam sistem tunai. Kemudian dijamin penjual. Anda harus menjamin bahwa barang yang Anda jual itu bisa didatangkan dan sesuai dengan spesifikasi yang disebut. Manakala menjual barang tidak sesuai dengan spesifikasinya, yang diorder lain dan yang dikirim lain, maka itulah yang dilarang dalam Islam. Kemudian diketahui cirinya dan jelas waktunya kapan sampai. Nah, teman-teman harus tahu antara penjual dan pembeli dalam hukum jual beli online dalam Islam itu harus cirinya harus jelas dan jelas waktunya kapan akan sampai. Jadi teman-teman jangan
memberikan rentang waktu yang cukup singkat, misalnya barang-barang yang harus diekspor dulu, seperti misalnya menawarkan barang yang dari Cina, maka kasih waktu yang agak lama, misalnya sebulan atau di atas seminggu lah. Jadi itu harus diperhitungkan dulu, biar jual beli dropship yang kita lakukan itu boleh atau halal dalam Islam. Oke teman-teman, jadi sistem jual beli tanpa modal atau urudu at-tijarah itu sebenarnya masalahnya ada di sini. Jadi tanpa izin supplier atau dengan izin supplier. Izin supplier sudah saya jelaskan tadi, yaitu misalnya teman-teman mendaftar misalnya 100.000 per tahun atau 100.000 sekali bayar, itu sudah masuk kategori orang yang punya hak menjual atau memiliki, sudah dikatakan memiliki dalam artian menjadi perwakilan dari si pemilik barang, supplier atau produsen atau distributor, itu masuk semua. Kemudian mayoritas ulama mengharamkan jual beli tanpa izin supplier, kecuali mazhab Hanafi yang masih membolehkan asalkan ia mengetahui ciri-ciri umum dari barang tersebut. Kalau ini sebenarnya kita sudah bahas tadi, jadi sebagian dari kalangan Syafi'iyah juga masih ada yang menyatakan boleh, namun sifatnya hanya terbatas pada barang tertentu yang mudah dikenali dan gampang berubah ciri khas. Tidak gampang berubah ciri khasnya. Jadi barang yang mudah dikenali, misalnya spesifikasinya sudah jelas, misalnya mau jual Honda Supra X 125 keluaran sekian, itu boleh teman-teman. Tapi itu bukan lagi sebenarnya jual beli tanpa izin kalau sistemnya seperti itu. Itu sudah masuk ba'is salam. Jadi ini referensi yang saya dapat dari NU Online, situs NU Online. Tapi yang saya tangkap ini sebenarnya yang dimaksud adalah ba'is salam atau jual beli yang ditangguhkan serah terima produknya, tapi sudah dibayar lunas. Izin supplier itu seperti akad samsara atau makelar. Jadi oleh Ibnu Sina boleh, atau Ibrahim Al-Hasan dan Ibnu Abbas itu membolehkan. Karena ini sebanding, menurut beliau, sebanding antara usaha yang dilakukan dengan keuntungan yang dilakukan, keuntungan yang didapat. Tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman melakukan sistem makelar itu jangan hanya copot gambarnya, ambil gambar kemudian dipasang di toko online. Tapi pastikan menghubungi dulu si produsen, supplier, atau distributornya. Jadi jangan asal mengambil. Jadi solusinya itu seperti itu teman-teman. Jadi solusinya jual produk dengan spesifikasi saja juga boleh. Kemudian jangan jual produk tertentu dari orang. Kalau mau jual produk tertentu dari orang, maka ambil izinnya dulu, tanyakan dulu, hubungi dulu bahwa saya akan membantu menjualkan produknya. Kemudian ketentuannya seperti apa? Apa saya dapat komisi atau saya yang memarkup harganya? Nah, itu yang perlu dijadikan dasar teman-teman bahwa hukum dropship boleh sepanjang bukan menjual produk tertentu dan sudah ada izin dari si pemilik produk. Oke teman-teman, pembahasan kita soal hukum dropship dalam Islam atau hukum jual beli online dalam Islam, atau menurut Islam, menurut Adi Hidayat, UAS Ustadz Abdul Somad, Khalid Basolama, dan lain Ustadz lainnya, baik itu di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, itu boleh teman-teman, sepanjang mengikuti ketentuan yang kita jelaskan tadi. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.